kabare? Ini karena pagi-pagi tadi sampai agak siang panasnya terik sekali. Ini aku lagi di kebun sudah agak sore. Ya supaya nggak nyengat gitu loh lor. Ini sekarang karena sudah dipanen, ya ketela pohonnya itu sudah dipanen. Ya ini sekarang saya lagi bersih-bersih gitu loh. Anginnya cukup kencang, tapi sejuk dingin karena mataharinya sudah tidak terlalu terik. Nah ini rencananya tuh pengen buat bedengan dulur-dulur. Tujuannya itu supaya tanah-tanahnya itu tidak melorot. Biasanya kalau setelah kita cangkul itu ya, pertama kan kelihatannya udah pada posisinya. Nah itu kadang-kadang itu tanahnya itu melorot. Nah apa istilahnya melorot itu ya, turun gitu loh. Nah akhirnya saya pinginnya itu saya kasih genteng-genteng bekas ya, itu saya akan kasih di sepanjang itu, setiap apa itu baris gitu loh. Nah dari situ nanti akan di samping akan tanahnya tidak turun. Nah juga supaya terlihat lebih rapi gitu loh. Nah ini sambil menikmati angin yang agak keras ini lor ya. Nah ini mulai cabut-cabuti rumput ini atau tanaman-tanaman liar gitu. Tapi ini tidak saya buang, tanaman-tanaman liarnya ini saya kumpulkan. Nah itu saya kumpulkan. Nah nanti kalau sudah kering itu biasanya saya campurkan dengan tanah gitu. Jadi nggak membuang sama sekali. Jadi dulu memang karena saya nggak tahu ya, saya buang dulu. Tapi sekarang ini rumput-rumput atau ya tanaman-tanaman liar tuh saya kumpulkan. Ya saya kumpulkan. Nah nanti dijadikan pupuk. Saya potong-potong kemudian saya keringkan. Biasanya saya kasih taruh di goni gitu loh. Nah lumayan rumput-rumput kering itu juga biasanya itu saya taruh di pojokan-pojokan. Nah ini juga kebetulan ada pohon daun salam itu. Nah ini mau saya pindahkan dari pot gitu. Karena kalau di pot ini kurang subur dia, karena mungkin sudah mulai besar, akar-akarnya sudah melebihi dari pot itu, makanya mau saya pindah ke tanah. Nah ini mumpung cuacanya enak, nah ini sudah mulai saya pecah karena udah potnya udah nggak mampu ya dan sudah retak, jadi ini saya pecahkan sekaligus. Nah kemudian saya taruh agak depan, dekatnya pohon rambutan. Nah itu tujuannya supaya supaya lebih bagus pertumbuhannya. Tapi nanti pohonnya saya tidak ingin terlalu tinggi, rendah aja, sehingga kalau tinggi juga menurut saya kurang efisien bagi saya, karena cuman kita membutuhkannya juga supaya enak kalau membutuhkan daun-daunnya.
Nah, ini sudah saya tanam. Nah, itu sebelahnya yang ada batang itu pohon rambutan. Lumayan pohon rambutannya dulu pernah udah berbuah, tapi sekarang harusnya berbuah kok belum berbuah. Kemarin sudah saya pupuk gitu loh. Moga-moga berbuah ya lur ya. Inilah asiknya berkebun dulur-dulur. Jadi anggap saja kalau kita berkebun itu berolahraga. Nah, untuk tanah-tanah yang kosong ini memang saya siapkan untuk tetap tanaman ketela pohon atau pohung bahasa Jawa nih lur. Nah, sekarang ini saya ambil beberapa batang untuk saya tanam di baris-baris yang agak depan. Karena memang daerah ini penghasil ketela pohonnya bagus dulu. Istilahnya kalau kita di sini nggak menanam ketela pohon itu rugi karena tanahnya tuh memang bagus dan subur, terutama memang buat apa? Karena di sini terkenal dengan ketela pohonnya yang katanya tuh ketela pohon ketan gitu loh, lur. Nah, ini saya beberapa dulu ya. Nah, waktu menanam tuh juga kita lihat itu di situ di setiap batang tuh ada matanya. Nah, jangan sampai keliru lur. Kalau mau menanam pohon, ketela pohon itu, matanya tuh harus yang lihat ke atas. Istilahnya katanya sih. Nah, itu kita tanam. Kita beri jarak antara tanaman yang satu dengan tanaman yang lain supaya karena nanti kalau berbuah kan besar-besar di sini. Nah, nggak usah terlalu dalam menanamnya dan biasanya memang sedikit saya miringkan sedikit supaya nanti pertumbuhan akarnya juga lebih cepat gitu loh. Itu sepengetahuan saya yang menanam ketela pohon ya. Saya bukan ahlinya tapi ini cuman karena hanya untuk menanam untuk kebutuhan sendiri. Karena memang kalau punya ketela pohon tuh kadang-kadang kita kangen ya, mau dibuat apapun bisa gitu loh. Kita mau buat kolak, mau buat digoreng atau dibuat apalagi itu macem-macem lah. Jadi ketela pohon tuh bisa kita manfaatkan baik dari umbinya maupun daunnya, itu semuanya berguna bagi kita dan itu rugi kalau kita tidak menanamnya. Dan sangat mudah sekali kalau menanam ketela pohon. Istilahnya kalau kita taruh aja sudah pasti bisa gitu loh. Minimal tuh daunnya itu pasti tumbuh. Walaupun kita tidak memerlukan pupuk, nggak memerlukan apa, pasti tumbuh. Nah, biasanya ketela pohon tuh memang dijadikan pagar hidup ya di situ supaya supaya nanti kalau misalnya ada binatang-binatang atau ayam itu tidak masuk. Nah, ini saya tetapi sudah saya pagari, tapi di sela-sela pagar itu saya kasih tanaman ketela pohon yang hanya daunnya yang saya gunakan. Karena kalau setelah daunnya kita ambil, nah itu umbinya nggak bagus. Juga biasanya tidak terlalu ada umbinya karena kita memanfaatkannya di daunnya. Nah, ini aku mulai untuk buat bedengan yang dari genteng itu saya mulai dari belakang. Tujuannya apa? Yaitu supaya tanahnya itu nggak turun. Biasanya kalau setiap kali kita
cangkulin tuh sering gitu kena air hujan, itu tuh turun tanahnya. Nah, supaya tanahnya nggak turun itu kita kasih ini batasan-batasan, juga kan terlihat lebih cantik ya. Memang jalannya akhirnya lebih kecil, setiap baris antara baris 1 dengan baris 2 itu agak kecil tetapi rapi. Nah, itu dari belakang itu. Di belakang itu juga ada tanaman pokak. Nah, jadi enak dulur-dulur kalau kita punya atau pingin bertanam itu minimal kita manfaatkan untuk diri kita sendiri atau keluarga. Syukur-syukur kalau itu lebih bisa kita dengan tetangga, atau kalau memang kita mau jual bisa kita jual gitu. Di sekitar rumah saya memang banyak sekali yang memang punya tanaman-tanaman berkebun seperti ini, sehingga kadang-kadang itu kita memberi satu sama lain, jadi mengasihkan gitu. Nah, ini anginnya kenceng tenan lur, tenan kenceng nih, rada adem ngono lho lur. Tapi ya piye lagi, harus dengan semangat supaya bedengan iki biar cepat jadi gitu loh, sehingga tanaman-tanaman kita tuh bisa terjaga gitu loh. Tuh terlihat kan lur, daun-daunnya kewenceng, ini memang kewenceng banget loh lur. Wangine pol lur. Apalagi di sini tuh di belakangnya tuh ada pohon tebu lur, luas banget lur. Jadi kalau ya wanginnya tambah kenceng. Tapi senangnya di sini tuh lur, suara burung-burung itu masih alami tuh. Nah, burung-burung itu kadang-kadang ada burung-burung kecil yang banyak sekali berjalan-jalan di sini. Jadi sangat indah lur. Suara-suaranya cakep lur. Nah, sambil buat pagar kecil untuk dari genteng ini, sekaligus membersihkan, dan rumput-rumputnya tadi juga saya kumpulkan di sisi kiri kanan. Nanti kalau udah selesai, rumput-rumputnya saya kumpulkan dengan gunakan goni gitu loh lur. Nah, biar apa ya, biar nanti berguna untuk pupuk gitu loh. Yang saya pernah lihat di video-video sebelumnya dari teman-teman YouTube itu bahwa rumput-rumput liar atau tanaman-tanaman liar ini sangat bermanfaat bagi tumbuhan ya, sebagai pupuk organik. Nah, seperti itu. Nah, itu saya mencoba untuk memanfaatkannya, dan menyenangkan sekali. Dengan kita berkebun, kita bisa melihat-lihat dari video teman-teman yang lain tuh. Jadi kita bisa minimal sedikit demi sedikit kita mengetahui cara berkebun. Ilmunya itu sangat, yang saya dulu tidak pernah tahu akhirnya jadi tahu. Jadi saya mempelajari sedikit demi sedikit gitu loh lor. Moga-moga kebun yang ini saya lagi buat ya, moga-moga nanti tanaman-tanamannya itu bisa tumbuh dengan baik gitu loh lor. Memang sih kalau berkebun nih kadang-kadang ya ada capeknya, tapi ada senangnya dan kepuasan tersendiri gitu loh lor.
Jadi kita meskipun punya lahan sedikit, tapi kita manfaatkan. Memang kalau di rumah kadang-kadang kita ada tanaman bunga atau apa ya, tapi kalau saya sekarang lebih cenderung yang bermanfaat untuk kebutuhan rumah, sehingga kalau kita membutuhkan, misalnya kita membutuhkan seledri atau apa, kalau kita punya sendiri tuh kita ndak bingung gitu loh, pada saat persediaan kita di kulkas itu nggak ada gitu. Jadi kita nggak perlu repot-repot ke pasar gitu loh. Jadi kita mencoba untuk membudidayakan sendiri, minimal untuk diri kita sendiri. Asik bener Lur, kalau sudah kita benar-benar sudah berkebun. Memang pertama-tama ya kelihatannya kan capek ya, tetapi tuh seneng banget Lur. Yang penting pada saat berkebun itu kita juga memperlengkapi diri kita tuh dengan apa ya, kaos tangan gitu ya. Terus hati-hati dalam menggunakan alat-alatnya, seperti itu Lur. Nah ini sudah sebagian, lumayan bagian besar yang belakang tuh sudah hampir penuh itu untuk saya pasangin genteng-genteng itu Lur. Nah, di situ masih terlihat kosong ya, Lur ya, karena sudah tanaman ketela pohon saya tuh biasanya tuh sampai belakang tuh semuanya saya kasih tanaman ketela pohon. Ya, beberapa tahun tuh saya tanamin itu, tapi akhirnya karena melihat dari beberapa tetangga yang ditanamin nanas, ditanamin seledri, kemudian apa, daun bawang, kentang. Nah itu kita tertarik artinya. Nah jadi saya itu untuk ketela pohon tetap saya pertahankan, tapi hanya 5 baris itu saya buat 5 baris khusus untuk ketela pohon. Yang depan sendiri itu pohon mangga, pohon rambutan gitu loh. Nah kemudian dari setelah itu baru saya kasih ketela pohon. Nah, untuk yang belakang-belakang itu atau samping itu saya khususkan bagi tanaman-tanaman pangan untuk diri sendiri. Ada bawang merah, ada seledri, ada paluntas, kemudian kunir. Itu semua saya tanam di situ. Nah, ada kemangi yang selalu saya pakai, kemangi, kenikir, itu pohon-pohon yang bagi saya wajib ya, karena memang saya membutuhkan hampir hampir sering ya, karena saya suka sekali kalau untuk mengkonsumsi kenikir, kemudian kemangi itu saya suka sekali. Kemudian daun pepaya itu juga enak. Nah ini hari semakin sore tetapi anginnya ini masih keras banget Lur. Nah ini juga saya tanahnya saya agak dorong-dorong ke gentengnya supaya gentengnya ini juga berdirinya tegap gitu loh Lur. Silir tenan Lur. Wis tala cobaan Lur. Enak-enak tenan Lur berkebun Lur. Pokoknya ojo pas waktu matahari terik Lur ya. Ya lumayan lek wae matahari terik ya rodok panas ngono, kemringet ngono lho Lur. Jadi diusahakan kalau mau berkebun itu sebelum mataharinya terlalu terik atau sudah mulai condong, jadi nggak terlalu panas, agak kesorean gitu, jadi nggak nyelekit gitu loh di kulit. Memang kadang-kadang kalau terlalu terik itu ke kulit juga nyelekit Lur. Tapi kalau kita sudah berkebun,
Misalnya sehari aja nggak nengok kebun tuh memang kangen nih lur. Betul loh lur. Wis cobaan ta lur, percaya lur. Enak-enak lur. Akhirnya ini pun juga saya buat bedengan tuh juga karena melihat dari karya teman-teman video itu. Jadi saya pinginnya, oh iya ini ada yang bagus. Nah itu jadi membuat ide-ide itu saya terapkan dan memang ternyata itu bagus dan keren gitu loh. Jadi kita kalau lihat dari depan itu juga terlihat rapi banget gitu loh. Ya muga-muga dulur-dulur kabeh padha seneng ngono lho. Iki lho uripe ning pedesaan iki ya kaya ngene iki lho. Ya nyangkul-nyangkul gini. Juga untuk apa ya? Membuat waktu juga berharga gitu daripada kita diem-diem. Nah, kita buat untuk berkebun. Ya wes lur ya, muga-muga ketemu-ketemu dulur kabeh padha sehat kabeh ya lur ya. Seneng kabeh. Muga-muga dulur-dulur padha juga berkebun sehingga bisa menghasilkan minimal untuk kebutuhan diri sendiri. Oke lur, saka kene aku tak arepe mari ngono lho lur. Soale ya wis arepe sore ngono lho lur. Ya, angine ya tambah kenceng. Tapi ya ngono sajane ya jek seneng lur. Berkebun tapi wis sore tenan. Ya wis kemringet ngono lur. Ya wis lur ya. Aku tak pamit sik. Muga-muga ketemu dulur-dulur padha sehat walafiat. Muga-muga kebun-kebune sehat juga dan bertumbuh dengan baik. Ketemu meneh bareng aku ya lur. Di lain kesempatan, lain suasana. Ben kabeh padha seneng kabeh. Ayo dulur-dulur. Salam kabeh. Bye.